Haleluya. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Saya mau sampaikan pesan buat kita pada pagi hari ini. Karena hari Minggu tanggal 23 saya harus ke Surabaya, Surabaya ke Semarang, Semarang ke Kudus. Karena di Kudus GB Hope kita juga menantikan saya 1 tahun 1 kali. Baru saya juga pergi kepada mereka juga supaya adil dan mereka juga bisa bertemu dengan saya. Dan Bapak Ibu tetap semangat ibadat tiap minggu ya. Tuhan pasti memberkati kita. Kesetiaan mendatangkan berkat yang besar. Nah, mari kita buka Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan menyampaikan hal-hal penting bagi kita tentang Yesus lahir, kemudian Yesus dimuliakan lewat orang-orang pilihannya yang luar biasa. Ya, Matius 1 ayat 18 firman Allah berkata begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ya. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, kalau kita lihat ayat demi ayat ini, maka kita bisa memahami bahwa mengapa Yusuf dipilih oleh Allah untuk membesarkan bayi Yesus. Ya. Kenapa Yusuf dipilih oleh Allah untuk membesarkan bayi Yesus? Yesus itu bukan hasil hubungan persetubuhan dari antara Yusuf dan Maria. Alkitab mencatat mereka dua baru bertunangan. Tentu orang yang baru bertunangan menurut Alkitab tidak boleh melakukan hubungan seksual. Kecuali mereka sudah sah diberkati di gereja, baru mereka boleh melakukan hubungan untuk menghasilkan keturunan ilahi yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan saya menemukan dan melihat bahwa Yusuf bukan orang kaya sehingga dia dipilih. Yusuf juga bukan orang yang pandai, terpelajar, sekolah tinggi, terhormat, punya gelar yang panjang. Tidak, Yusuf orang yang sederhana. Jadi kalau kita ke Israel itu ada gereja kabar gembira. Gereja kabar gembira itu malaikat Gabriel datang omong sama Maria. Maria, kamu akan mengandung dan kamu akan melahirkan Yesus. Nah, itu kabar yang dibawa oleh malaikat Gabriel. Dan rupa-rupanya Yusuf dan Maria tinggal tidak terlalu jauh di kampung di Bethlehem itu, ya. Dan mereka berdua dipilih, ya. Maria juga dipilih, tapi saya tidak bicara tentang Maria, tapi saya bicara tentang Yusuf. Ya, kenapa Yusuf dipilih? Yusuf ini nama yang sangat baik di dalam Alkitab. Dan dalam perjanjian lama, juga dalam perjanjian baru. Perjanjian lama Yusuf, anak Yusuf yang menjadi Perdana Menteri, ya, itu dia orang baik juga, ya. Karena
Walaupun dia tinggal di rumah Tante Girang, Tante Potifar, tetapi dia digoda, tapi dia tidak mengganggu akan Tante Potifar, ya. Dia jaga hati yang kudus, hati yang bersih, ya. Kalau zaman anak muda sekarang lain, ya. Dia bilang ini kesempatan Tante Girang banyak uang, saya bisa dapat uang banyak. Nah, tetapi Yusuf tidak. Yusuf yang dalam perjanjian lama. Nah, bagaimana dengan Yusuf ayah daripada Yesus, bukan ayah asli. Kalau kita mau dibilang ayah tirilah, begitulah. Dia diangkat, dia ditunjuk, dia dipilih, ya, untuk membesarkan Yesus. Tentunya apa? Karena saya sangat percaya bahwa Tuhan mau memakai kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa kita. Wah, kamu ganteng ya kalau kamu jadi pendeta ini. Wah, kalau khotbah ganteng. Tuhan tidak melihat rupa kita. Wah, kamu cantik. Kalau kamu WL, kamu wah, lihat glowing begitu ya. Tidak, saudara-saudara. Jadi rupanya kalau Tuhan mau memakai seseorang, dia melihat hatinya. Ini yang penting. Pelayanan kita ini harus dari hatinya. Ya. Dibayar atau tidak dibayar itu dari hatinya juga. Hatinya lah yang menentukan. Kalau dikasih puji Tuhan, haleluya. Tidak dikasih juga puji Tuhan, haleluya. Jadi saya mau beritahukan kepada semua kita, melayani kita itu Tuhan lihat hati. Dan saya percaya saudara semua yang ada ini Tuhan yang pilih. Yang percaya katakan amin. Karena hati kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan pilih kita dan kita mau ada di tempat ini. Nah, 1 Samuel 16 ayat 7 berkata begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara-saudara, kita ikut Tuhan saja. Karena Tuhan melihat hati. Manusia melihat rupa, ganteng, cakap, banyak uang. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kita melayani pekerjaan Tuhan bukan karena ada orang-orang yang kaya, yang banyak nyumbang di gereja. Memang bagus kalau dia punya hati mau membantu pekerjaan Tuhan, itu puji Tuhan. Karena kalau orang itu memberi dengan hati, maka orang itu sendiri diberkati Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Jadi Tuhan tidak melihat gelar, kekayaan, harta, kedudukan, pangkat, titel seseorang. Baru Tuhan mau pakai menjadi berkat. Tidak. Orang sederhana seperti saudara dan saya. Seperti Yusuf, itu Tuhan pilih kalau memang kedapatan hati kita menjadi hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan memilih orang-orang yang hidupnya berkenan, walaupun orang itu sangat sederhana. Dari keluarga yang sangat sederhana. Kalau kita mau menyerahkan hati kita dan hidup kita, maka Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin kita orang miskin, mungkin kita orang desa, mungkin kita orang kampung, orang sederhana, orang tidak terpelajar. Tapi kalau Allah menemukan satu sikap hati yang taat kepada Allah, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, maka Tuhan akan pilih orang itu menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata begini. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati, ya. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi saudara-saudara, Tuhan memilih orang-orang yang punya hati yang sungguh-sungguh dan berkenan kepada Tuhan, untuk Tuhan bisa pakai menjadi alat bagi kemuliaan. Nah, saya tadi tanya dengan satu pertanyaan, mengapa Tuhan memilih Yusuf menjadi ayah daripada Yesus? Yang pertama kita lihat ayat yang ke-19.
Moce, coba tayangkan ayat 19. Ya tadi, Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-19 ini kita bisa dapat ada dua hal yang saya temukan. Ayat 19, karena Yusuf suaminya, suami siapa? Suami Maria. Seorang yang tulus hati. Nah, sampai di situ dulu. Jadi yang pertama yang Tuhan lihat dari tempat yang maha tinggi, dia menjatuhkan pilihan kepada Yusuf. Itu adalah hati yang tulus. Ya. Yusuf punya hati yang tulus. Dia adalah orang yang tidak bercabang hati. Ya. Atau bermuka dua. Di depan kita dia baik-baik, dia manis sekali. Tadi di belakang kita dia tusuk dari belakang. Itu orang yang bercabang dua. Tidak tulus. Ke gereja juga begitu. Kalau kita bercabang dua, kita tidak akan menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Kita harus bisa memilih satu tempat untuk kita beribadah. Mau ada orang kah, tidak ada orang. Mau pendeta Pak Dedi ada, kok tidak ada Pak Dedi. Gak ada masalah. Karena saya datang tuh cari Tuhan, bukan cari Pak Dedi. Pak Dedi, siapa sih Pak Dedi? Gak ada apa-apanya. Jadi kita itu punya hati harus tulus. Tidak boleh bermuka dua. Tidak boleh bercabang hati. Orang yang bercabang hati itu juga akan sulit sekali. Ya, bisa intim dengan Tuhan. Ya, Yusuf tidak punya trik-trik yang jahat. Dia tidak suka menjebak orang lain dengan kata-kata yang licin. Dia tidak punya maksud yang tersembunyi. Ya, ada banyak orang ke gereja punya motivasi yang tersembunyi. Ya, jangan. Harus motivasi kita tuh lurus, betul cinta Yesus. Tahun lalu kan kita pun tema itu kan faithfulness. Dan saya melihat semua yang faithfulness itu di gereja, setia itu, waduh mereka diberkati Tuhan luar biasa. Ya, Pak Billy, kita punya gembala di Lampung, dia tulus banget. Saya lihat, dia ikut saya, dia tulus banget. Dia khotbah di mana-mana, dia nggak mau ambil uang sama sekali. Dia tulus betul. Sekarang Tuhan berkati dia. Dia bisa beli beberapa ruko, ya, dia bisa bikin kulea kafe, kopi, udah 2 cabang 2. Gerejanya udah pindah di ruko yang baru yang mereka baru beli. Jadi betul-betul dia tulus melayani, dia diberkati Tuhan luar biasa. Ya, jadi kita melayani Tuhan tidak ada motivasi yang tersembunyi. Motivasi kita harus murni untuk Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan dan mau melayani Tuhan, serahkan hidup kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Tapi saya butuh kuasa-Mu menolong saya. Yang percaya, katakan amin. Yusuf adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan hati nurani yang murni. Artinya apa? Hatinya bulat. Hatinya bersih. Itu sebabnya Tuhan pilih dia, Allah pilih dia dari langit, dari sorga. Yusuf ini tepat. Dia menjadi ayah dari Yesus. Hari-hari ini banyak orang mau melayani Tuhan. Banyak orang mau ikut Tuhan. Tapi dengan motivasi yang tidak murni dan lurus. Saya Natal di Kalteng, Kalimantan Tengah. Itu yang hadir tiap malam 300-400 orang. Karena Natal. Tapi panitia bisa potong babi, potong ayam. Kasih makan 300-400 orang. Terus saya bilang sama panitia, kenapa enggak cari makanan kotak aja? Dia bilang, Bapak, ini di daerah nih kalau enggak makan itu bukan Natal, Bapak. Jadi mereka makan begitu banyak orang. Saya sampai goyang-goyang kepala. 2 tempat yang sama. Nah, karena apa? Motivasinya Natal karena ada makanan dan minuman. Tetapi besok hari Minggunya,
Pak Billy khotbah, saya tanya berapa yang hadir? 20 orang yang hadir dari 400 orang. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan pergi acara apapun karena ada makanan. Datang aja kalau orang nikah ya memang saya datang untuk kasih salam dia nikah. Makanan itu dari belakang. Apalagi bungkus bawa pulang lagi. Waduh, haleluya. Ya. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi dengar, banyak orang mau menjadi pengikut Kristus hanya sekedar mendapat berkat Tuhan. Sekedar, usaha saya diberkati Tuhan. Bisnis saya pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan saya akan lancar. Saya dapat mujizat, sakit disembuhkan. Dapat kesembuhan, dapat pemulihan, dapat kelepasan dari berbagai macam dosa. Dapat pengampunan dari Tuhan lagi. Jadi dia mau ke gereja. Kalau kita punya motivasi seperti itu keliru dan salah. Motivasi kita ke gereja adalah fokus hidup kita cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, yakin gak semua berkat yang kita perlu Tuhan akan kasih? Tuhan kasih berkat. Ya, mari kita renungkan baik-baik. Kita datang kepada Tuhan hanya sekedar ingin berhasilkah? Ingin diberkatikah? Itu motivasi yang tidak tulus. Orang mencari Tuhan karena berkatnya, dia mungkin akan mendapat berkat. Tapi dia tidak akan mendapat kepuasan yang sejati dari sumber berkat itu sendiri, yaitu Allah yang kita sembah. Jadi saudara-saudara, contoh dalam Alkitab, ya orang yang tulus, ya Daniel itu orang hatinya tulus. Dia bilang begini, saya tetap akan menyembah Allah, tidak mau menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Itu tulus. Karena itu pilihannya, maka apa? Daniel, Alkitab katakan dia dibuang ke dalam lubang singa. Tetapi apakah singa-singa memakan dagingnya? Tidak. Karena orang yang tulus hati itu Tuhan bela betul-betul. Tuhan jaga dia betul-betul. Itu Daniel. Saya berdoa ada Daniel di sini. Orang-orang yang punya hati yang tulus. Kemudian Alkitab juga bilang Sadrak, Mesak, Abednego. 3 sekawan ini juga sama. Tetap mengambil keputusan, menyembah Tuhan. Tidak mau menyembah kepada Tuanku Raja, kata Alkitab. Dan akhirnya mereka ditangkap, dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Kalau secara normal, dibuang ke dalam api pasti bajunya terbakar, semua terbakar, rambutnya terbakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Itu karena apa? Karena mereka punya hati yang tulus. Maka Tuhan membela mereka, Tuhan menolong mereka. Yang percaya, katakan amin. Mari hari ini taruh di hati saudara. Saya mau seperti Yusuf. Yusuf dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena dia punya hati yang tulus. Hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh, hati yang murni. Dia berikan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Yang kedua kita lihat di sini. Yang kedua, Alkitab berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang tidak suka mencemarkan nama baik orang. Nah, ayat 19 tadi, masih ayat 19. Ya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ya, ini Yusuf, hebat. Tuhan pilih dia karena Tuhan udah tahu betul Yusuf nih. Dia orang yang tidak suka menggosipkan apa-apa. Dia adalah orang yang tidak mau mencemarkan tunangannya. Maka dia adalah orang yang tidak mau menjelek-jelekan orang. Sesama. Itu Yusuf.
Yusuf tidak suka membalas dendam. Kenapa? Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, satu kali Alkitab bilang begini, mereka dua sudah bertunangan, ya. Tetapi Yusuf pergi ke Gunung Yudea. Ya, di sana kalau kita ke Israel ada Gunung Yudea. Di atas gunung pasti dingin, suasananya enak, bagus. Kenapa Yusuf pergi ke Gunung Yudea? Padang Gurun Yudea. Karena di situ ada saudaranya yang bernama Elisabeth. Elisabeth sedang hamil 6 bulan, Alkitab tulis. Jadi Maria pergi kunjungi saudaranya. Nah, pulang dari pegunungan Yudea, ternyata Yusuf ketahui bahwa Maria sudah hamil 3 bulan. Kalau kita lihat ayat ini, seharusnya Yusuf marah. Kita belum menikah kok kamu udah hamil? Bisa saja dia tidak mau ambil Maria sebagai istrinya. Dia udah tawar hati, dia udah kecewa. Ya, kadang-kadang kita orang tua juga kecewa ya. Kalau anak kita hamil duluan, kita kecewa banget. Kok kasihan ya, selama ini dia dididik, tapi dia kok salah jalan. Yusuf sebagai seorang tunangannya, dia pasti kecewa berat. Dia bisa ngomong kepada keluarganya, dia bisa ngomong kepada siapa saya ditemukan. Wah, Maria nih, ini orang gak benar nih. Tapi Maria di sini orang benar. Maria ini orang benar. Maria di sini orang benar. Haleluya. Nah, itu sebabnya Alkitab katakan Yusuf dia tidak mau mencemarkan nama Maria, tunangannya. Tapi dia diam-diam menyembunyikannya. Ya, Alkitab berkata, walaupun Yusuf bisa marah, tapi dia memilih untuk berdiam diri dan tidak mau mencemarkan nama baik orang. Bagi orang Yahudi, wanita tidak dianggap seseorang, tetapi sesuatu, barang. Dalam silsilah Yahudi, nama wanita tidak dicantumkan karena mereka tidak menghargai wanita. Mereka lebih menghargai pria. Jadi kalau pria Yahudi itu hebes. Kalau wanita Yahudi, wah, mereka nggak dapat warisan juga. Kalau zaman dulu nggak dapat. Perempuan nggak dapat, laki-laki yang dibagi. Orang tua bagi harta kepada laki-laki, wanita enggak. Itu adat Yahudi. Jadi anak Yakub yang terakhir nama Dina itu, dia nggak dapat warisan apa-apa, ahli waris nggak ada. Berbahagialah yang dapat ahli waris. Orang tua diberkati Tuhan dan ada harta kemudian bagi satu-satu kepada anak, itu puji Tuhan, haleluya. Kita nggak kerja keras, itu harus sungkem benar sama orang tuanya. Kita belum buat apa-apa, orang tua dulu udah kerja keras, sudah siap ini. Karena dia pikirkan apa anaknya. Dina nggak dapat. Tapi zaman sekarang ini kita manusia semua sama rata harus dapat. Anak-anak semua harus dibagi rata. Kalau memang kita ada harta. Ya. Jadi saya mau katakan kepada saudara, itu sebabnya orang Yahudi kalau berdoa, Tuhan, saya bersyukur karena Engkau tidak menjadikan saya seorang wanita. Itu laki-laki yang berdoa. Ya. Saya tidak menjadi orang kafir. Saya bukan wanita. Itu orang Yahudi doa. Dia bangga sekali. Jadi wanita dianggap rendah pada waktu itu. Berbeda dengan zaman sekarang. Emansipasi, wanita, pria, laki-laki, wanita sama saja di hadapan Tuhan. Tidak ada beda-beda kasih. Seorang ayah, ibu tidak bisa bilang, oh ini anak laki-laki yang paling baik, yang saya kasih dia banyak harta. Tidak. Sama rata semua. Itu adil. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Yusuf dipilih Tuhan yang kedua karena dia tidak suka mencemarkan nama baik istrinya, calon istrinya. Tapi juga dia tidak menjelekkan atau mencemarkan nama baik sesama. Di dalam gereja dengar, jangan suka mencemarkan nama baik, apalagi pendeta. Ya, jangan keluar dari mulut kita, ini pendeta, ini khotbahnya kurang bagus. Jangan.
Doain Tuhan pakai pendeta ini. Siapa pendeta yang berdiri di sini? Saya ingin kasih tahu sungguh-sungguh dari hati saya yang paling dalam. Ya, setiap pendeta siapapun, apalagi dia udah sekolah Alkitab, apalagi dia sudah ikut segala, dia sudah melalui proses diangkat. Bisa jadi pendeta pratama itu bukan gampang. Proses pelatihan dulu, digojlok dulu 1 minggu baru dia bisa dapat itu. Di GPI begitu. Kita harus hargai dia, kita harus doain dia. Jadi kita harus sungguh-sungguh mensupport, mendukung kita. Siapa saja. Don juga bisa khotbah. Don saya udah tawar berapa kali. Khotbah di sini Don. Dia masih takut. Kita harus belajar dari kita. Dari kita untuk kita. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Yusuf tidak berbuat demikian kepada Maria ketika dia mendengar bahwa Maria sudah hamil 3 bulan. Yusuf tidak menceritakan hal jelek, negatif, karena itu menghabiskan tenaga kita. Jadi orang yang suka gosip orang itu, ingat, itu kita menghabiskan energi dalam hidup kita. Percuma, sia-sia kita ngomong orang. Ya, kita harus tulus hati. Kita harus seperti Yusuf. Tidak suka mencemarkan nama baik orang. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga, ayat 20. Ya, saya belajari dan saya temu rahasia penting. Kok Yusuf ini hebat ya? Dia dipilih oleh Tuhan jadi ayah daripada Yesus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, Yusuf adalah seorang yang mempertimbangkan keputusan dengan matang. Ya, kita juga begitu toh. Kadang-kadang mau ambil keputusan, timbang-timbang dengan baik. Jangan kita mengambil keputusan di saat kita sedang marah. Itu pasti salah. Ambil keputusan di saat kita tenang. Tidak emosi. Baru kita sama-sama mengambil keputusan yang baik. Itu sesuai dengan perintah Tuhan. Mungkin Yusuf tadi dia udah kecewa. Dia bilang, aduh cerai aja sama Maria nih. Ngapain Maria nih udah hamil lagi. Tapi di saat dia sedang mempertimbangkan itu saudara. Allah mengutus Gabriel datang. Malaikat datang beritahukan kepada dia. Ambillah Maria sebagai istrimu. Jadi dalam mengambil keputusan, Yusuf bukan orang yang tergesa-gesa atau terburu-buru. Tetapi dia bersikap dewasa dan hati-hati. Mengambil keputusan kita harus bersikap dewasa dan hati-hati. Keputusan apa saja. Sebab Alkitab berkata ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang memberikan jalan keluar kepada Yusuf. Yusuf, ya, ambillah Maria sebagai istrimu. Kelemahan kita apa? Ya, ngomong dulu baru mikir. Itu kelemahan kita. Kita mikir dulu baru ngomong. Kadang-kadang kita nih belum mikir udah ngomong ngoceh kemana-mana. Tapi Tuhan ajarkan kita mikir dulu, baru kita ngomong. Ya, acap kali maksud baik kita itu hancur karena keputusan kita yang salah. Keputusan kita yang tergesa-gesa. Mesti tanya Tuhan dulu. Keputusan apapun tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan bilang, yang tanda kasih yang paling pertama itu ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera di hati kita, ya udah, kita buat keputusan yang paling baik. Tidak boleh emosional. Nah, satu kali saya baca sebuah buku, ada seorang kaisar Mongolia, namanya Genghis Khan. Kita udah tahu di sekolah dulu. Dia suka berburu. Dia suka sekali berburu. Buru rusa, tembak babi, oh itu dia suka sekali. Beda dengan Pak Stevi, dia berburu ikan. Tapi Genghis Khan berburu rusa, Pak. Jadi dia berburu rusa,
Dan satu kali dia lihat sungai, dia haus sekali, dia lupa bawa air minumnya. Akhirnya dia lihat sungai, airnya bersih sekali. Maka dia bilang, udahlah minum air ini gak apa-apa, air kali, air sungai gak apa-apa, bersih. Jadi dia pergi ke sungai itu kan kalau dia tidak bawa mok, ya dia tidak bawa gelas. Jadi dia pakai dua tangan ini. Dia mau minum. Dan memang Jenghis Khan pada waktu dia bawa dia punya seekor burung elang yang dia sayang benar. Dia bawa ikut juga pergi berburu. Jadi pada waktu dia ambil air mau minum, burung elang itu datang sambar tangannya. Tek. Air itu tumpah, dia nggak jadi minum satu kali. Yang kedua dia ambil lagi air. Waktu dia mau minum, burung elang itu datang lagi. Hantam tangannya, air tertumpah, nggak bisa minum. Dia bilang, burung elang, hati-hati ya, saya haus nih. Tolonglah. Dia ambil lagi. Pada waktu dia mau minum, burung elang itu datang sambar tangannya lagi. Dan akhirnya air tumpah lagi. Jenghis Khan tidak tahan. Dia emosi benar. Dia cabut pistolnya. Dia tembak burung elang kesayangannya. Mati seketika. Setelah burung elang itu mati, kemudian pengawal daripada Jenghis Khan itu, ajudan daripada Jenghis Khan itu datang dan berkata, Bapak, kenapa Bapak tembak burung kesayangan Bapak? Jenghis Khan bilang, saya kesal, saya ambil keputusan ini karena dia menghalang-halangi saya minum air, saya haus sekali. Bapak tahu enggak, di atas itu, kira-kira 3 meter dari Bapak mau ambil air itu, ada bangkai binatang yang sudah ada lalat, segala macam. Air yang Bapak mau minum itu sudah tercemar dengan kuman, virus, bakteri. Kalau Bapak minum waktu itu Bapak mati. Burung elang tahu itu maka dia sayang Bapak, dia cegah Bapak untuk minum. Di situ Jenghis Khan baru sadar, aduh saya salah ya. Jadi orang yang ambil keputusan yang salah, tergesa-gesa, dia akan menyesal di kemudian hari. Harus mikir doa dulu baru ambil keputusan mana yang paling baik. Yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Yang percaya, katakan amin. Ya. Yusuf orang yang setia. Yusuf orang yang tidak suka mencemarkan, menggosipkan orang lain. Yusuf adalah orang yang mengambil keputusan yang tepat. Dia ambil Maria. Dia jadikan Maria istri. Akhirnya lahirlah Yesus. Dan lewat Yesus kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Ini anugerah. Ini kita bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat adalah ayat 24. Mau coba lihat di sini. Saya temukan di situ ayat 24. Ya, kita lihat di sini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Luar biasa enggak? Ini bicara tentang apa? Yusuf punya hati yang taat. Walaupun malaikat sudah ngomong, walaupun pendeta ngomong sekalipun, kalau dia tidak taat dan dia mengambil Maria sebagai istrinya, maka semuanya sia-sia. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Alkitab mengatakan setelah bangun tidur, Yusuf langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf taat atas apa yang diperintahkan Allah lewat malaikat kepadanya. Kita mendengar khotbah itu baik. Kita mengetahui banyak firman dari belajar kita, itu bagus sekali. Tapi yang paling penting adalah bukan mendengar firman saja. Tetapi kita harus melakukan firman itu di dalam seluruh kehidupan kita. Baru kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ketaatan pasti ada mujizat. Petrus semalaman pergi ke laut, Danau Galilea, mancing ikan, tidak dapat ikan. Tapi dia pergi ke pantai ketemu Yesus. Yesus bilang, Yusuf, Petrus, bawalah perahumu agak ke dalam. Tebarkan jalanmu di sana. Petrus tidak menolak. Dia taat kepada gurunya, Yesus. Dan akhirnya dia dapat 153 ekor ikan yang besar-besar. Ketaatan menghasilkan berkat Tuhan yang besar. Mujizat Tuhan yang besar. Saya mau beritahukan Abraham juga begitu.
Ya, Abraham berusia 100 tahun baru Tuhan kasih dia seorang anak. Anak perjanjian, Ishak. Anak perjanjian bukan Ismail. Anak perjanjian itu Ishak. Memang Ismail itu juga anak daripada Abraham lewat Hagar. Tapi Alkitab berkata keturunan mereka akan banyak. Ishak dan Ismail akan keturunannya banyak. Kita semua ini keturunan nih. Abraham punya anak-anak cucu semua. Jadi saudara, setelah 100 tahun baru Ishak lahir lewat Sarah. Lama sekali Abraham nunggunya. Setelah anak itu lagi lucu-lucunya, Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakku di atas bukit Moria. Abraham taat, dia melakukannya. Karena ketaatan Abraham, akhirnya Tuhan menyediakan apa? Seekor kambing. Pada waktu Abraham sudah mau mengorbankan Ishak, Tuhan bilang, Abraham jangan, kamu lihat ke belakang. Dia noleh ke belakang, ada seekor kambing jantan yang besar. Dan Allah bilang, Abraham ambil itu dan korbankan itu bagiku. Karena ketaatan Abraham maka Allah menyediakan gantinya. Jadi kalau hari Tuhan perintahkan saudara, beri. Jangan tahan-tahan. Kasih. Tuhan kita adalah Tuhan Jehovah Jireh. Artinya Allah menyediakan gantinya bagi kita. Kalau ada uang untuk Tuhan tapi kita tahan-tahan, Tuhan tidak akan bisa buka tingkap dan mencurahkan berkat bagi kita. Berikanlah dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Taat akan siap perintah Tuhan. Kalau kita taat, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang penuh kelimpahan. Yang kelima, yang terakhir. Ya, saya harap saudara hafal semua ya. Yang kelima, Yusuf adalah seorang yang tahan nafsu, ayat 25. Mari kita lihat ayat 25. Ya. Ayat 25, 5 hal yang kita dapati dari Yusuf. Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Luar biasa enggak? Ini orang yang tidak tahan nafsu. Yusuf tidak tahan nafsu. Banyak laki-laki muda-muda pacaran tidak tahan nafsu. Anak orang dihamilin dulu. Di Kupang itu begitu, saudara-saudara. Saya sedih kalau melihat anak-anak putra-putri Kupang. Beberapa yang saya temukan di sini setelah saya di Kupang. Ya, hamil duluan. Baru datang kepada Pak Dedi. Pak Dedi bisa enggak berkati saya? Saya bisa berkati. Tapi tidak di gereja. Kalau saya berkati satu orang di gereja, nanti semua bilang, oh Pak Dedi bisa berkati orang hamil tuh. Di gereja Hope saja, di Hope saja. Gak bisa. Boleh saya berkati, tapi di rumah. Rumah apa? Rumah pesta kah? Ya. Dan habis berkati langsung makan bareng-bareng. Itu boleh. Gak apa-apa. Saya tidak menolak. Kita pendeta GBI memang punya prinsip yang sama. Jadi jagalah kekudusan hati kita. Yusuf menjaga hati yang bersih, kudus. Dia tidak terlalu emosional. Cepat-cepat bikin anak. Tapi saya tahu bahwa karena kandungan yang sudah ada di perut Maria itu adalah dari Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, dalam segala hal kita harus tahan nafsu. Terhadap istri juga kita harus tahan nafsu. Jangan suka marah, jangan suka tempeleng sama istri kita. Jangan suka maki-maki sama istri kita. Suami kita juga begitu. Jangan kita marah-marahin dia. Karena ada wanita-wanita yang lebih galak dari suami. Suaminya ditempeleng juga, saudara-saudara. Bertobat dalam nama Yesus. Itu sebabnya kutuk datang dalam rumah tanggamu. Engkau tidak diberkati. Harus menghormati suami. Tunduk kepada suami. Hargai dia sebagai seorang bapa. Maka masa depan kita akan penuh dengan harapan. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Sejelek-jelek, sejahat-jahat bapa kita yang melahirkan kita, kita harus tunduk dan hormat kepada dia.
Kita harus menghargai dia, orang tua kita. Di hari Natal ini bungkus kado yang bagus-bagus. Datang kasih mertua kita. Pak, saya nggak punya apa-apa, inilah yang saya berikan. Ya, mungkin pergi beli apa? Beli itu parcel buah, ada apel, ada pir, ada anggur. Sudah seberapa tuh? Datang kasih mertua. Amin. Kita tidak kasih barang-barang yang besar banyak, tapi sederhana saja. Haleluya. Amin. Saya pulang dari Israel bawa kado tidak banyak karena toko-toko masih banyak tutup. Tapi orang-orang yang belum pernah kasih sama saya kasih. Salah satu tas yang saya dapat, tas baru belum pakai, saya kasih juga saudara. Dan saya percaya apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan saya berdoa kita semua ada di tempat ini. Kita ingin memiliki hati seperti hati Yusuf. Sehingga Tuhan memilih dia. Yang pertama, hati yang tulus. Tuhan suka dengan orang yang hatinya tulus. Yang kedua, hati yang tidak suka mencemarkan nama baik. Istrinya sendiri, suaminya sendiri, anak-anaknya sendiri, atau sesama kita. Keluarga kita yang lain. Jangan jelekin sama keluarga kita. Biar bagaimanapun juga dia adalah keluarga kita. Ya, yang ketiga, dia mempertimbangkan setiap keputusan dengan matang. Pikir betul-betul baru ambil keputusan. Yang keempat, dia taat kepada perintah Allah. Dan yang kelima, dia tahan nafsu. Kalau ini semua ada di hati kita, hidup kita, oh percayalah. Masuk 2024, Tuhan sediakan big blessing, berkat yang besar atas keluarga, rumah tangga kita dan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.